Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Rabu ya, tanggal 5 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Yang pertama ini kita akan lihat dulu untuk kondisi indeks IHSG yang mana hari ini koreksi untuk IHSG 0,40% ke level 8.240. Ya, untuk IHSG tadi sebenarnya sempat naik, nguji resistnya di 8.300-an, tapi gagal breakout dan turun. Jadi secara teknikal ini untuk hari ini IHSG gagal break di atas resist ya. Semoga aja sih besok asingnya nggak distribusi, takutnya kalau didistribusi oleh asing untuk IHSG ya bisa ke 8 ribuan lagi ini ya. Jadi kita pantau aja besok apakah langsung hijau atau merah ini untuk IHSG ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 4 November, ini kita bisa lihat bareng-bareng kalau hari ini sebenarnya untuk asingnya masih masuk ya, masih net buy. Dan untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing, yang pertama itu ada Telkom, dan tadi untuk Telkom itu sempat naik lumayan tinggi ya, bahkan kalau nggak salah itu, ini kalau nggak salah ya, tadi itu sempat nyentuh level 7%-an, nanti kita akan cek untuk Telkom. Itu hari ini aslinya netbuy 369,2 M ya. Kemudian selain di Telkom, untuk hari ini aslinya juga masih netbuy di Bank BCA 316 M ya. Jadi untuk aslinya masih terus akumulasi di saham Bank BCA ini. Kemudian di Bank BNI sama Bank Mandiri juga masih netbuy ya. Walaupun hitungannya hari ini Bank BNI, Bank Mandiri itu nggak terlalu ramai. Dan IHSG pun juga tadi kalau kita ikuti sampai sesi pertama selesai itu juga nggak terlalu rame sih. Untuk nilai transaksinya nggak segede-gede yang kemarin ya. Jadi hitungannya hari ini untuk IHSG cenderung sepi. Itu saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ya. Kemudian untuk hari ini saham-saham yang paling banyak dijual itu ada Antam. Dan hari ini Antam juga turun lumayan dalam. Asingnya net sell 270-an M, kemudian Bank BRI juga hari ini asingnya net sell 183 M, kemudian BRPT, BRMS, ICBP, AMMN net sell ya, cuman untuk nilainya ini yang keluar nggak sebanyak asing masuk sih, jadi secara keseluruhannya hari ini asingnya masih net buy. Semoga aja besok ini untuk IHSG masih bisa uji resistnya lagi di 8.300 ya. Pantau level ini masian untuk minggu ini, semoga bisa breakout. Itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market secara globalnya gimana. Hari ini yang turun cukup dalam itu Bitcoin ya. Dari kemarin 106 sekarang 104. Jadi ini makin turun. Kalau kita lihat secara jangka pendeknya masih sideways, dan ya sebenarnya perlu diwaspadai ya, karena hari ini untuk Bitcoin ini gagal bertahan di atas 106 ya. Kemarin itu yang nggak ada liburnya ya untuk Bitcoin, cuman ini candlenya kemarin itu mentok di support dan hari ini lanjut merah. Kalau misal Bitcoin masih cenderung turun, itu supportnya lumayan dalam di 100 ya. Jadi untuk Bitcoin ini kan induk dari cryptocurrency, jadi kalau misal Bitcoin turun, itu kemungkinan koin-koin yang lainnya, anak turunannya itu juga merah. Dan misal Bitcoin turun 1%-an seperti ini ya, bisa jadi koin yang lain turunnya bisa jauh lebih dalam ya. Jadi itu ya mungkin buat gambaran aja. Kalau Bitcoin bisa koreksi dari level 126.000 ke 104.000, itu berarti udah banyak pemain kripto yang susah dapat profit ya, malah cenderung rugi sih. Jadi ya saran saya sih kalau mau buy itu nunggu momen yang bagus, dan pantau aja ketika Bitcoin misal kalau masih turun ya, misal di area 100 ribuan ini ada tanda-tanda pullback, cek koin-koin yang sedang berada di area support.
Oke, mungkin seperti itu untuk harga Bitcoin. Untuk minggu ini masih non-farm payroll ya, yang jadi fokus non-farm payroll sama data pengangguran Amerika. Untuk harga emasnya pas video ini kita buat ada di level 4 ribuan ya, masih sideways di level ini untuk harga emas. Kemudian kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya, waduh ini yang melemah ya, ini semoga aja nggak ngefek buruk ke IHSG besok karena nilai tukar rupiah hari ini tadi sempat ke 16.700-an. Itu indikasinya apa ini? Ya sebenarnya ada bagusnya juga ada nggak bagusnya ya. Cuma lebih condong ke nggak bagusnya sih kalau ya nilai tukar rupiah udah setinggi ini. Ya mungkin bagusnya itu perekonomian kita mulai apa ya, inflasinya naik mungkin ya, kita pantau aja nanti indikator data ekonomi kita gimana. Cuman ya wajar sih kalau nilai tukar rupiah susah buat menguat karena ya karena kebijakan dari pemerintah kita sendiri ya, yang beberapa waktu belakangan ini terus menurunkan suku bunganya. Jadi uang yang beredar di masyarakat itu cukup banyak. Jadi itu yang bikin inflasi naik dan nilai tukar rupiahnya pun juga agak melemah. Ini bisa bertahan di level ini aja sebenarnya udah bagus, cuman ini agak melemah lagi sih. Jadi yang perlu jadi pantauan juga ya ini nilai tukar rupiah ya. Oke, itu untuk nilai tukar rupiah dan kondisi market secara globalnya. Semoga aja IHSG masih bisa nguji resistnya lagi ya di 8.300. Oke, itu untuk indeks IHSG. Selanjutnya kita akan cek saham yang pertama, yaitu saham Bank BCA ya. Bank BCA hari ini aslinya masih net buy dan harga sahamnya ya masih bisa bertahan di atas 8550 ya, mungkin karena ya SG-nya merah jadi Bank BCA hari ini nggak ditutup hijau atau nggak uji resistnya di 8825. Tapi secara teknikal resistnya masih di level ini sih. Lama asing nggak distribusi aja, mudah-mudahan untuk BBCA bisa di atas ini untuk dalam waktu dekat ya. Kita pantau aja. Karena kalau kita lihat historinya, hitungannya harga sekarang kan masih jauh di bawah harga tertingginya, dan kalau kita lihat histori juga ada gap down ini yang belum ketutup, walaupun ada gap up juga yang kelihatan jelas ya, ini nggak bagusnya sih secara teknikal. Tapi ya kita lihat beberapa waktu terakhir ini asing cenderung entry dan belum distribusi ya. Selama asing nggak distribusi itu BBCA cenderung naik ya, cenderung naik. Semoga aja bisa nyentuh break di atas 8825 untuk minggu ini, pantau level itu ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini masih net buy, ini 316M. Coba kita lihat lebih detail untuk Bank BCA hari ini tanggal 4 November ya. Kita lihat masih diakumulasi ini oleh YURX, walaupun yang distribusi juga asing. ZP, KZ, BK, AK ini versi asing keluar ya. Jadi transaksinya didominasi oleh asing. Retailnya masih lebih banyak yang keluar sih, BD, XLOD, XTSQ ini net sell. Dan untuk asingnya yang akumulasi ada YU sama RX. Cukup banyak, 300 lebih. Jadi semoga aja IHSG bisa hijau. Kalau IHSG hijau, cenderung BBCA akan uji resistnya di 8850. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Yang mana hari ini Bank BRI koreksi turun dan tadi aslinya net sell sekitar 100-an M ya. Setelah kemarin berhasil breakout, hari ini Bank BRI gagal mempertahankan posisinya di atas 4030. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang udah diamankan ya, jebol support langsung di taking profit, floating profitnya. Nah, kalau besok mau nyicil lagi sih disclaimer ya. Atau kalau misal Bank BRI merah di awal market ya tunggu di 3.900 kalau merah ya. Cuman karena ini trennya udah sebenarnya ada indikasi naik ya, tapi tetap harus jaga-jaga ya. Kalau misal besok merah jangan buru-buru entry, mungkin seperti itu.
Kalau kita lihat hari ini yang keluar untuk asingnya siapa di saham BBRI tanggal 4 yang keluar BK ya 160-an M, cuman yang nampung juga asing sih, yaitu RX 108,8 M ya. Jadi yang distribusi asing, yang masuk nampung juga asing. Cuman untuk Bank BRI ini retailnya didominasi masuk, harga sahamnya turun dalam. Ya untuk besok hati-hati aja kalau merah, jangan buru-buru buat average down ya, buat misal yang masih nyangkut di BBRI. Kalau mau entry, bagusnya momentum harganya ketika berada di 3.900-an mendekati level itu bisa dipantau. Nanti untuk bid overnya gimana ya, kalau mau entry bisa dipertimbangkan area sini. Kalau turun tapi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya ini kita akan cek saham Bank Mandiri ya. Perbankan kita cek terus. Untuk Bank Mandiri hari ini sideways ditutup merah sih, minus 0,63%, nggak terlalu dalam. Cuman ini resist kuatnya masih untuk ini ya, terdekat ada di 4.800 dan 1, 2, 3, 4 kali ini sideways mendekati level ini gagal breakout. Ya mungkin nunggu IHSG hijau juga ya untuk Bank Mandiri ini. Ya kalau mau entry bagusnya itu kalau misal koreksi supportnya di 4630, cuman nggak ada, kalau misal IHSG bisa break nggak ada jaminan untuk Bank Mandiri bisa koreksi lagi ke 4620, 4630 ya. Jadi ya kalau untuk jangka panjang sih sebenarnya di harga 4.700-an ini nggak terlalu mahal untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk swing atau trading mungkin nunggu konfirmasi breakout atau koreksi lagi ke area support. Tapi disclaimer loh, kalau kita lihat hari ini aslinya net buy tapi nggak terlalu banyak ya, net buy 101 M dan hitungannya juga cenderung sepi. Bank Mandiri hari ini nilai transaksinya 600-an M, untuk sekelas Bank Mandiri cenderung sepi. Bank Mandiri hari ini tanggal 4 November ini kita bisa lihat barang-barang ada asing yang akumulasi, yaitu BK 126M, kemudian YU 90 M-an. Yang keluar didominasi lokal ya, dan sebagian investor retail keluar, harga sahamnya koreksi loh. Jadi menarik sebenarnya kalau misal asing masuk dan harga saham koreksi untuk saham-saham blue chip seperti ini, itu sebenarnya menarik ya. Jadi ketika asing masuk dan harga sahamnya malah koreksi, itu mungkin kesempatan buat yang mau entry. Tapi disclaimer loh, kalau besok naik, semoga aja bisa break di atas 4.800 dan ngejar 5.000 ini ya. Tapi kalau merah, support kuatnya terdekat di 4630. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS ya. Bentar, kita cek saham Telkom dulu, BRMS nanti ya. Kita cek saham Telkom hari ini yang naik cukup tinggi itu, jadi kita akan cek karena cukup menarik. Telkom hari ini berhasil break ya, walaupun perlawanan turunnya lumayan kuat tadi ketika nyentuh level 3.590 untuk Telkom ditarik turun. Walaupun seperti itu masih bisa bertahan untuk Telkom di atas 3480. Ini close-nya di 3500. Ya hitungannya di area apa ini, balik support ya, jadi support untuk Antam, untuk Telkom sorry. Besok lihat aja di awal market, kalau misal Telkom masih bisa bertahan di atas 3490 ini, ya kemungkinan mulai bullish ya, ngejar naik lagi. Tapi kalau misal langsung merah dan jebol di bawah 3490, itu yang perlu diwaspadai ya. Hari ini asing masuk cukup banyak, 369,2 ya, dan hari ini yang paling banyak diakumulasi asing ya ini Telkom. Kalau kita lihat siapa yang akumulasi untuk Telkom hari ini tanggal 4, untuk asingnya yang akumulasi ada KZ 114,2 M ya. Kemudian CC net by 111,4 M, BB, AK, jadi cukup banyak broker-broker asing yang hari ini masuk di saham Telkom dibandingkan yang keluar, jauh lebih banyak yang masuk ya. Dan untuk lokalnya net sell
broker-broker retail didominasi keluar ini XL, CP, XI, NI, PD, CC, versi lokal, domestik itu keluar. Dan itu kan kode broker-broker yang cukup banyak retail pakai ya. Ya besok tinggal pantau aja 3490, semoga bisa bertahan ya. Buat teman-teman yang mau buy sih, disclaimer, buy follow trend karena ini berhasil breakout ya, cenderung bullish. Nanti target price-nya ke level berapa? Untuk target price-nya di 3.900 ya, untuk swing mungkin bisa pantau area sini kalau besok volumenya bagus dan ada yang jaga harga di 3.500-an ini. Ya ini harga-harga penentuan lah, harga-harga penutupan Telkom hari ini. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. CDIA hari ini turun 3,25 ya, 3,25%. Kalau kita lihat polanya cenderung sideways beberapa hari terakhir ini untuk CDIA. Kita lihat untuk transaksinya. Hari ini CDIA tanggal 4 hitungannya sih di distribusi ya, walaupun belum terlalu besar, cuman di distribusi dan harga sahamnya turun. Hati-hati aja kalau misal besok lanjut merah sih nggak terlalu disarankan buat buru-buru buat average trend ya, karena ini valuasinya nggak murah ya, untuk saham-saham Pak Prayogo itu nggak murah. Ya kalaupun mau entry, coba kita cari untuk area supportnya berada di level berapa ya, dengan support di sini dan resisten di harga tertingginya. Maka untuk saham CDIA itu supportnya ada di 1730 dan resistnya di 1870. Kalau mau entry misal besok merah ya bisa pantau ketika mendekati 1730 ini. Kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, nah itu disclaimer ya, kalau mau buy untuk trading atau swing nanti target price-nya di 1860-an kan lumayan ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya ini di distribusi dan cukup banyak retail yang masuk ya, hati-hati aja kalau misal besok merah dan buru-buru entry, tunggu di area-area 1730-an. Oke, itu untuk saham CDIA. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO ya. Hari ini PTRO cukup ramai dan tadi sempat naik nguji resistnya di 7.700, tapi sayangnya masih belum berhasil breakout ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak terlalu serakah tadi udah taking profit di sini. Ya kalau mau entry lagi supportnya ya masih di 7.100 ya, mungkin mendekati level itu lagi kalau misal besok dikasih kesempatan turun. Disclaimer kalau mau buy ya, itu pun ya kalau ada indikasi buat pullback naik, tapi kalau nggak ada malah jebol ya wait and see aja ya, karena support selanjutnya kalau jebol 7.100 itu balik lagi di 6.000-an, 6.100, jadi cukup lebar, resikonya cukup dalam. Kalau kita lihat PTRO hari ini tanggal 4 hitungannya XL net sell 64M, XI net sell ya. Jadi cuman ini belum tentu retail karena nilai transaksinya cukup besar ya, dan net sell-nya juga cukup banyak. Market makernya juga itu XL. Ya untuk besok sih mungkin yang hari ini udah taking profit bisa pantau 7.100 ya. Kalau misal besok merah bisa pertimbangkan kalau ketika berada di support ada tanda-tanda buat pullback naik. Oke, pantau aja 7.100 untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan hari ini juga koreksi 1,90% ya. Untuk supportnya masih di 1000, masih di 1960 untuk support Cuan. Semoga aja besok nggak jebol. Soalnya kalau jebol ini 1960 yang ngejar ini 1680 70-an lagi untuk saham Cuan. Coba kita cek untuk transaksinya apakah ada yang nampung hari ini di saham Cuan atau enggak ya. Cuan hari ini ditampung oleh BB. Ya, hitungannya yang masuk sama yang keluar ini enggak terlalu jauh sih, walaupun sedikit distribusi. BB-nya versi asing ya, tapi yang jualan juga asing, ZB 34M.
Untuk lokalnya sendiri ya hampir imbang sih yang masuk sama yang keluar, yang retailnya sebagian masuk juga sebagian keluar. Kayaknya untuk besok cenderung sideways di level ini kalau nggak ada, kalau misal saham Pak PP nggak terlalu rame ya, IHSG nggak terlalu rame ya, kemungkinan untuk saham ituan juga sideways di area sini. Pantau 1960 semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini naik, oh turun ya. Tadi sih sempat naik sebenarnya untuk brand, sempat ke sini ya, ke 19750, 9725, sorry ya, 9725. 9750 ding tadi harga tertingginya di area sini. Cuman turun lagi dan gagal bertahan ya di atas 9300. Jadi setelah teknikalnya nggak bagus ini untuk saham brand. Hati-hati kalau misal besok lanjut merah, supaya dalam banget ya di 8200 kalau secara Fibonacci-nya. Atau kita cari untuk support terdekat di level berapa, coba kita update ya. Kita update untuk brandnya, pakai support yang mana ya? Yang di sini untuk support kuatnya. Untuk saham brand, waduh ini agak susah ini ya. Ya mungkin untuk support terdekat di sini di 9100, besok 9075. Ya, jadi kalau misal besok merah pantau level ini 975. Kita lihat histori juga beberapa kali mantul kan di area sini. Pantau aja 9075, 9100. Ada tanda-tanda pullback naik. Disclaimer kalau buy ya, buat scalping. Tapi kalau jebol merah ya tunggu lagi di 8775. Kita lihat untuk transaksinya brand gimana hari ini. Dan hari ini tanggal 4, hitungannya sih ada sedikit ya, distribusinya nggak terlalu besar sih kalau kita lihat. Kalau kita lihat sih sebenarnya cukup banyak broker retail yang keluar ya. Ini harga sahamnya setelah naik turun ya, besok resist terdekatnya di 9375 dan supportnya di 9075 ya. Ini posisinya di tengah-tengah, jadi sebenarnya kalau mau buy agak nanggung atau nunggu konfirmasi breakout. Volumenya bagus, disclaimer kalau follow trend ya, nanti target price-nya bisa ke 9800-an. Itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS. BRMS hari ini gagal breakout ya, koreksi 4,62% setelah kemarin naik nyentuh resist. Mungkin buat teman-teman yang kemarin udah taking profit ya selamat ya, hari ini terselamatkan floating profitnya karena turun lagi hari ini 4%. Supportnya dalam ya, karena hari ini gagal breakout, supportnya balik lagi di 840 untuk saham BRMS. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRMS kita lihat di distribusi ya, sesi net sell 77M, kemudian ZPAK dan mereka ZPCC-nya sebagian asingnya net sell, lokalnya juga ada yang distribusi. Harga sahamnya gagal break dan turun malahan ini, jadi hati-hati kalau besok merah, retailnya lebih banyak yang masuk soalnya. Ya jangan buru-buru buat entry ya kalau misal besok merah, tapi kembali lagi untuk keputusannya ada di tangan masing. Support kuatnya di sini di 840 cukup dalam. Itu untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita akan cek Antam, ini yang paling banyak dijual oleh asing hari ini dan harga sahamnya turunnya dalam banget ya, nggak banget sih, cuman dalam gitu aja ya, 4,82%. Secara teknikal nggak bagus, gagal bertahan di atas 3000, ini close di 2960. Jadi untuk harga sekarang resistnya ya di 3000 ini sudah jadi resistnya, dan kalau misal besok nggak bisa break di atas 3000 malah gagal breakout, malah buat candle kecil pun itu nggak bagus, apalagi kalau gagal breakout lagi di atas 3000 dan malah turun ya, cenderung bisa ke
2790-an. Jadi jangan buru-buru buat buy ya kalau besok nggak bisa break di atas 3000. Oke, itu untuk Antam. Kalau kita lihat hari ini siapa aslinya yang distribusi tadi itu cukup banyak. Hari ini yang jualan untuk aslinya ada ZP 122M, KZ 78M, AK 57M. Dan yang masuk untuk aslinya KIA. Itu pun cuma 1,5M. Jadi emang didistribusi oleh asing, ditampung oleh banyaknya lebih cenderung investor-investor retail XL, YP, XT, NI, PD, ODI, Netbuy ya, domestik. Dan untuk asingnya jualan, retailnya masuk, harga sahamnya turun 4%. Ya mungkin buat teman-teman yang hari ini udah kadung entry mungkin dan belum sempat antisipasi kalau besok merah, jangan buru-buru buat buy ya kalau misal nggak ada sentimen yang bagus, atau tunggu lagi aja di supportnya 2780. Ya, mungkin seperti itu untuk Antam. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham CBRE. Hari ini gagal bertahan di atas 1250 dan lanjut turun 7%. Kelihatannya candlenya biasa aja tapi 7% karena ini saham-saham dengan volatilitas tinggi. Hati-hati ya kalau mau masuk di saham-saham seperti ini, harga nggak sesuai prediksi mending diantisipasi aja. Karena cepat floating loss dan kita nggak tahu kapan bisa rebound lagi tinggi ya, karena ini saham-saham gorengan untuk jangka panjang itu agak susah buat diprediksi. Kalau kita lihat di sini untuk saham CBRE tanggal 4 hari ini distribusi hitungannya sih nggak banyak, cuman turun ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak broker investor retail yang keluar sih, jadi mungkin buat teman-teman bisa pantau untuk besok siapa tahu ada tanda-tanda pullback naik ya. Kalau kita cari support resistnya dari harga terendahnya di sini itu ya di harga terendah hari ini 1110 itu support ya. Dan resistnya di 1280. Kalau besok naik volumenya bagus, disclaimer buat teman-teman yang mau buy untuk scalping kan lumayan, ini volatilitas tinggi tapi tetap hati-hati dan jangan terlalu banyak ya masuknya. Resistnya ada di 1275 buat patokan aja. Oke, mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.